Micro Teaching Pembelajaran Self-Volta Berbasis Digital oleh Annisa Putria Dewitasari, Faidun Ni'am, Ani Fitriani, dan Firamita Duyanti dengan dosen pembimbing Ibu Dita Ayu Permatasari SPD MPD, Universitas Negeri Surabaya. Di masa pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi yang ada, proses pembelajaran dapat dilakukan secara daring. Beberapa materi dalam pembelajaran kimia SMA membutuhkan pelaksanaan praktikum untuk melatih keterampilan dan meningkatkan pemahaman peserta didik. Salah satunya yakni materi Self-Volta yang memiliki representasi mikroskopik dan membutuhkan praktikum untuk mengetahui proses di dalamnya. Kendala yang dialami ketika pembelajaran tatap muka mengenai materi Self-Volta yaitu kesulitan dalam menjelaskan proses perpindahan elektron-elektronnya. Hal ini dikarenakan proses tersebut tidak dapat diamati secara langsung. Sehingga ketika pembelajaran tatap muka tetap diperlukannya media penunjang lain seperti video percobaan Self-Volta. Oleh karena itu, berdasarkan kendala tersebut, materi Self-Volta ini dapat dikatakan sebagai materi yang relevan dalam pembelajaran daring. Dilakukannya praktikum secara daring, pemahaman serta keterampilan peserta didik mengenai Self-Volta tetap dapat tercapai karena adanya perkembangan teknologi. Di mana wujud perkembangan teknologi dalam pendidikan yaitu adanya virtual lab yang merupakan salah satu media yang memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan praktikum. Pada tahap persiapan, kami menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diawali dengan menganalisis kompetensi dasar. Selain itu, kami juga membuat modul pembelajaran Self-Volta, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan juga latihan soal. Nah, untuk menunjang kegiatan pembelajarannya, kami juga membuat media interaktif flash mengenai materi Self-Volta. Serta kami juga membuat website yang berisikan semua bahan materi pembelajaran Self-Volta yang dapat diakses peserta didik kapan saja. Berdasarkan kompetensi dasar Self-Volta, maka indikator pencapaian kompetensi berada pada level kognitif C4, yaitu mampu menganalisis. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses yang terjadi di dalam Self-Volta serta dapat menjelaskan kegunaannya. Kemudian, merancang Self-Volta dengan menggunakan bahan di sekitar, dengan melakukan percobaan Self-Volta sesuai dengan petunjuk kerja yang ada di dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan peserta didik mampu menganalisis hasil percobaannya serta mampu mengomunikasikannya. Pada pembelajaran Self-Volta ini, kami menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik, di mana pada proses pembelajaran tersebut, peserta didik melakukan kegiatan praktikum secara berkelompok dengan dibimbing secara langsung oleh guru. Serta terdapat kegiatan 5M yang dilakukannya, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, serta mengomunikasikannya. Bapak Ibu Dewan Juri, untuk menunjang proses pembelajaran, kami menggunakan media yang sangat bervariasi. Yang pertama, WhatsApp Group. Digunakan sebagai sarana berkomunikasi antara guru dan peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran. Kedua, aplikasi Zoom. Digunakan sebagai sarana pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring. Ketiga, website Self-Volta. Berisi tentang sekilas materi dan file-file penunjang proses pembelajaran. Yang keempat, Google Form. Digunakan sebagai media presensi oleh peserta didik. Yang kelima, video pembelajaran energi listrik tenaga kentang yang dapat diakses melalui tautan berikut ini. Media yang keenam, ada virtual laboratorium.
yang kami ambil dari internet dengan sumber www.olabs.edu.in. Dan media pembelajaran yang terakhir ada media interaktif Flash Selvolta sebagai solusi untuk peserta didik yang ingin mendalami lebih lanjut tentang materi Selvolta secara mandiri. Beralih menuju kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Kemudian, guru mengarahkan peserta didik untuk mengakses website yang berisi file-file penunjang pembelajaran Selvolta. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengisi form presensi yang telah disediakan. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk melihat video berjudul Listrik Tenaga Kentang sebagai persepsi terhadap pembelajaran Selvolta. Dan guru juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan pendahuluan ini mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam bertanya. Bapak Ibu Dewan Juri, setelah memberikan konsep dasar mengenai materi Selvolta, guru melatih dan mengembangkan pemahaman peserta didik dengan meminta mereka untuk membuka LKPD yang berisi prosedur kerja eksperimen sederhana guna meningkatkan keterampilan mereka pada materi Selvolta ini. Kemudian, guru membimbing peserta didik dalam melakukan kegiatan eksperimen sederhana melalui virtual lab yang telah disediakan pada website Selvolta. Setelah melakukan kegiatan eksperimen, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan hasil eksperimennya pada breakout room. Ketika proses diskusi ini berlangsung, guru memasuki breakout room untuk membimbing dan mengamati jalannya proses diskusi pada setiap kelompok. Salah satunya dengan cara bertanya dan membantu apabila peserta didik mengalami kesulitan. Kegiatan ini menggambarkan keterampilan guru dalam membimbing kelompok kecil. Setelah proses ini selesai, guru meminta peserta didik untuk kembali ke main room guna mendiskusikan hasil diskusinya dalam kelompok besar. Dalam pengkomunikasian hasil diskusinya, salah satu kelompok akan mempresentasikan dan kelompok lain akan menanggapinya. Setelah diskusi selesai, salah satu peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Kemudian, guru akan memberikan umpan balik serta penguatan terhadap materi. Nah, dari kegiatan pembelajaran inti ini dapat terlihat adanya beberapa keterampilan, yaitu yang pertama ada keterampilan dasar mengajar pada variasi pembelajaran, kedua ada keterampilan dalam membagi kelompok, dan yang ketiga adanya keterampilan dalam membimbing. Setelah ini, kita akan memasuki kegiatan akhir pada pembelajaran Selvolta secara daring. Kegiatan penutup diawali dengan guru meminta salah satu peserta didik untuk menyimpulkan apa yang telah didapatkan dalam proses pembelajaran ini. Kemudian, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik sebagai penguatan tentang materi Selvolta. Untuk mengukur seberapa besar pemahaman peserta didik tentang materi Selvolta, guru memberikan penugasan yang dapat diakses melalui website yang telah guru bagikan. Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Dan pembelajaran diakhiri dengan salam penutup dari guru. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan penjelasan kami, materi Selvolta merupakan salah satu materi yang sangat relevan dengan pendekatan saintifik, serta cocok dilakukan secara daring dengan menggunakan virtual laboratory. Tek Dewan juri. LIDM Lomba Bergengsi. Mikrotim pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.